perempuan ini ternyata tidak hanya dalam lingkup keluarga, rumah tangga, ternyata masih banyak lagi levelnya kan, ada di pekerjaan gitu dan sekolah, di lingkungan, sekolah gitu. Jadi ya kita harus mengadakan itu kemarin. Jadi mereka tahu mengedukasi bahwa tidak hanya perempuan yang bekerja, tapi juga pria bisa membantu mereka di rumah gitu. Dan di kantor juga supaya tidak ada lagi wanita itu di bawah pilihan kedua lah, second netizen. Ya. Second apa? Second netizen. Maksudnya tuh dipandangnya cuma sebagai masyarakat yang kedua gitu, tidak dipandang. Bukan berarti kita harus inferior lah. Iya, maksudnya kurang dianggap lah. Ternyata seperti itu dari curhatan-curhatan itu. Kurang dianggap gitu. Selamat sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Sofa Podcast kali ini kita akan berbicara mengenai kelompok kerja yang ada di paroki, kelompok kerja perempuan yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Nah, kami mengundang seksi mitra perempuan dari paroki Sukasari. Oke, selamat datang Ibu Stu. Halo, selamat. Terima kasih. Selamat datang Ibu Santi. Oke. Bu, bisa cerita nggak nih mengenai seksi mitra perempuan? Oh iya. Kalau sejarahnya sih kita itu dulu namanya bukan seksi mitra perempuan ya. Ya, dulu tuh kita awalnya tuh dari JMP, Jaringan Mitra Perempuan. Jaringan Mitra Perempuan. Ya, betul. Dan itu tuh didirikannya udah lama banget ya, dari tanggal 9 Desember 1995. 95. Iya, kita udah ada dari 1995. Tapi awalnya JMP itu kan akhirnya diganti tuh namanya, kita ganti jadi SGPP. SGPP. Iya, SGPP itu jadinya Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan ya. Oh, oke. Ya, itu di November 2006. Oke. Terus akhirnya di tingkat Keuskupan Bogor sekarang dikenal sebagai KMP. KMP itu Komisi Mitra Perempuan. Oke. Dan lalu turun ke paroki-paroki ya. Kita turun ke paroki-paroki. Sekarang kalau di paroki namanya Mitra Perempuan. Seksi Mitra Perempuan. Kalau di paroki Sukasari seksi Mitra Perempuan di bawah bidang apa? Di bawah bidang gimana? Iya, kita di bawah bidang kesaksian ya. Di bawah bidang kesaksian. Ya, betul. Di bawah bidang kesaksian gitu. Oke. Kalau di Sukasari sendiri gimana? Semenjak kapan? Kita dari tahun 2021. 2021. Oh. Ya. 2021. Iya, nggak lama dari pandemi COVID lah. Oh, setelah COVID dong. Iya, after COVID nggak lama kita baru ada sih. Oh. 2021. Iya. Bu, itu tadi itu tadi berdirinya berarti dari pusatnya, ada pusatnya di mana nih? Iya, kita kan di KMP, Komisi Mitra Perempuan kan pusatnya kan di Keuskupan Bogor punya. Oh, di Keuskupan Bogor. Betul. Okay. Makanya kita kalau Keuskupan Bogor kan ada paroki-parokinya juga. Iya. Kita masuknya di situ gitu. Makanya kita ada di paroki kan. Makanya kita di bawah bidang. Oh, di bawah bidang. Kalau di paroki di bawah bidang kesaksian tadi ya. Betul, iya. Di bawah bidang kesaksian gitu. Nah, terus kira-kira ini kiprahnya gimana? Pernah talk show atau seminar atau apa? Kita banyak kegiatannya apa aja sih, Ci, yang kita udah pernah lakuin? Coba kegiatan apa aja? Kegiatan kita tahun 2021 juga ada ya. Itu pas sesudah pandemi ya? Iya, acara pelatihan pengenalan saham dan itu kan dengan Pak Dodi. Oh, awalnya kita tuh bikin seminar dulu. Seminar. Iya, seminar. Karena kan waktu itu lagi sesudah pandemi ya. Terus kan orang tuh lagi slow kan. Iya, seminar itu. Ya, berusaha bangkit kan. Nah, kita akhirnya bikin bangkit sesudah dari pandemi COVID gitu. Berdaya secara ekonomi dan mental gitu kan. Nah, makanya kita
waktu itu bekerja sama dengan Pak Dodi, itu seminar pertama kita ya, Ya, Ci? seminar pertama. Ya, terus udah gitu setelah itu kita Tahun berikutnya. enggak, kita bikin juga di tahun yang sama, kita bikin pelatihan. Oh, ya, pelatihan. Kita bikin pelatihan tie-dye. Latihan Taida itu apa? Tie-dye itu membatik kayak Oh, membatik. ya, kayak Oh. dengan shibori Oh, dari shibori. Jepang. Iya, Ya. shibori. Kita bikin pelatihan tie-dye juga dan itu banyak peminatnya. Jadi bikin kayak shell ya, kemarin kita bikin shell terus warna-warni gitu deh, bagus deh. Setelah itu kita bikin juga, kan itu untuk perempuannya, terus kita bikin juga kayak pelatihan saham. Jadi supaya orang tuh bisa paham berinvestasi dengan baik ya. Karena kan kayaknya kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan tuh pengennya untung cuan tapi taunya bodong gitu kan. Nah, aku ngajarin pelatihan saham juga secara gratis dan tentu saja itu dengan profesional juga yang kita ngelakuin. Itu juga peminatnya banyak. Terus selain itu kita kayaknya satu lagi apa ya? Yang rumah sakit yang Bukan yang 3 itu, kita kan bikin shibori, bikin pelatihan saham, satu lagi kayaknya ada satu lagi deh, aku lupa apa ya. Pokoknya kita bikin 3 pelatihan di tahun yang sama, kita bikin 3 pelatihan dan itu untuk memberdayakan orang-orang untuk bangkit sih secara ekonomi gitu, kayak gitu sih Oh, Pak. keren dong kayak begitu. Ya makanya kan kita ngadain pelatihan tie-dye kan supaya orang bisa, dari tie-dye ini kita bisa ngelakuin memiliki keahlian untuk lebih mendapatkan gitu. tambahan ekonomi. Betul. Iya. Ya banyak edukasi sih kita. Selain edukasi itu juga kita bikin tadi baru tuh yang Yang kedua, seminar kesehatan. Seminar kesehatan. Kita Seminar bikin- kesehatan mengenai apa nih? kita kesehatan wanita kan. ya tentang perempuan ya. Kanker waktu- serviks. Iya, kanker serviks sih waktu itu kita ngebahas sempet. Terus kita juga sempet bikin juga Bekerja sama dengan ya itu kalau itu kita kerjasama sama IMC. Terus kita juga pernah bikin itu ya edukasi tentang kesetaraan gender ya. Iya. Kita edukasi kesetaraan gender juga untuk anak muda sih. anak muda. Remaja dan itu seru banget. Ya. OMK. Iya, OMK seru banget. Jadi kita kumpulin dari yang di Bogor itu lumayan rame tuh, udah kayak datang banyak ya. Banyak banget itu, 40 ada ya. 40 orang ada ya. 40-an ada. Bos tuh mengenai kesetaraan gender maksudnya pada waktu itu apa yang disampaikan? Apa ya, yang mau di anak remaja ya, itu. tujuannya apa? Pertama tuh tentu aja supaya orang bisa membedakan ya, maksudnya gender itu apa sih? Gender dan seks itu apa maksudnya kan? Kebanyakan orang-orang tuh nggak paham gitu kan. Nah, terus kita juga mengedukasi juga. Oh ternyata kesetaraan gender itu seperti ini ya. Ternyata itu adalah sebuah kesetaraan antara pria dan wanita. Oke. Gitu. Dari hal-hal simpel aja ya Ci ya. Kayak misalnya pekerjaan rumah tangga nih, kayak mencuci piring. Oh ternyata itu tuh bukan pekerjaan perempuan. Bukan semata-mata Iya, pekerjaan perempuan ya. Ternyata laki-laki pun bisa mengerjakan berperan dalam mencuci piring. Menyapu juga ternyata bukan pekerjaan anak perempuan aja, tapi anak laki-laki pun bisa melakukan hal itu. Sebaliknya sama, kayak misalnya, ternyata ada anak perempuan nih yang suka main bola, tapi karena dibilangnya bola itu khusus laki-laki, jadinya anak perempuan itu nggak boleh main bola. Nah, kayak sama juga waktu itu, yang lucunya waktu kemarin tuh ternyata ada anak laki-laki yang suka pakai warna pink, sepatu pink gitu, dan sepatu cats pink gitu, dan ternyata itu dia diledekin, dan dia bilang, saya sebel banget, padahal saya suka sama sepatu pink itu, gitu kan. Tapi di situ dia paham, oh ternyata laki-laki pun sebenarnya kalau mau pakai baju pink atau sepatu pink juga nggak apa-apa sebetulnya. Kan sebenarnya itu cuma warna. Tapi itu karena kebanyakan budaya ya, kepengaruh budaya, oh kalau anak laki-laki tuh harus biru, kalau anak perempuan tuh harus pink gitu. Nah itu yang disebut dengan gender, padahal itu kan hanya warna ya, dan semua orang bisa pakai warna apa aja sebetulnya gitu. Dan begitu juga sama mendidik anak pun sebetulnya ya kita juga harus ngajarin kalau pekerjaan rumah tangga itu ya sama-sama bisa dilakukan bersama. Iya, bisa dilakukan Kalau dia nanti keluar kota, indekos segala macam, betul. Ya kan, apalagi misalkan dia tinggal di luar negeri kayak begitu. Laki-laki juga harus bisa masak itu. Betul. Nah itu kita ini, jadi ada juga anak laki-laki yang suka masak, terus karena dianggap itu kan pekerjaan perempuan, jadi dia agak jarang nggak boleh masak. Kejadian itu seru dan mereka banyak sharing. Terutama kan kita banyak budaya patriarki juga ya, budaya patriarki itu kan contoh kalau misalnya di Chinese itu anak laki-laki lebih utamakan. Kalau di orang Batak anak laki-laki banyak membawa nama marganya gitu kan. Kalau anak perempuan kurang dianggap gitu, dan itu tuh dibahas banget, dan mereka tuh
ketika sharing tuh seneng sekali gitu. Mereka jadi menyadari, oh ternyata itu ternyata yang saya lakukan itu adalah ketidaksetaraan gender gitu. Ternyata dengan melakukan edukasi ini mereka jadi paham, oh perilaku seperti apa sih yang setara gitu. Ternyata kalau misalnya ada anak perempuan yang mau main sepak bola pun ya nggak apa-apa, jangan diledekin gitu. Begitu pula mereka kalau misalnya kan banyak atlet juga perempuan ya Bu ya? Iya, gitu. Seperti itu sih, kita banyak edukasi sih, dan itu menurut aku sih bagus ya, supaya nanti ke depan kita bisa menciptakan sebuah perilaku yang setara ya. Setara itu, jadi misalnya nanti bisa muncul kalau misalnya ada perempuan yang memang bisa memimpin, kenapa enggak? Ya kan, kebanyakan kan cenderung karena perempuan kita dianggapnya itu bocor ya. Karena biasanya gitu ya, kalau biasanya kan cenderung karena dia perempuan nggak bisa jadiin pemimpin gitu kan. Jadi stigma itu ya kita netralin. Kita berusaha mengedukasi. Mungkin juga di dunia kerja juga terjadi mungkin ya kayak begitu. Sangat, iya. Misalkan udah tukang las gitu. Biasanya laki-laki, malah perempuan sebenarnya bisa juga gitu. Iya, betul. Sebetulnya banyak yang bisa dilakuin. Sama sebaiknya juga laki-laki pun bisa melakukan banyak hal yang mereka ingin lakukan ya, bisa kayak masak, ngejahit. Bisa. Chef-chef yang itu kan laki-laki juga kan banyak kayak begitu. Iya, seperti itu. Jadi ya kita berusaha mengedukasi lah supaya setara ya, setara gender. Jadi, dan ternyata gara-gara kesetaraan gender pun ini, kalau misalnya orang paham, itu tingkat kekerasan pun akan menurun sih Pak. Oh gitu? Oh, oke. Iya, jatuhnya misal contoh ya, hal simpel aja. Kayak misalnya, kamu cuci piring dong. Kalau suaminya itu bukan orang yang mengerti hal itu kan bisa marah dan tersinggung kan. Iya. Kenapa saya disuruh cuci piring gitu kan? Kenapa gua cuci piring? Lu aja gitu kan bisa jadi gitu kan. Memicu keributan. Tapi kalau misalnya dia menyadari, oh ternyata itu adalah sama-sama pekerjaan bersama, bukan tentang itu pekerjaan perempuan atau laki-laki, dia akan menerima itu dengan baik. Gitu sih. Dan kalaupun anak kecil ditanya, apa sih pekerjaan ibu? Masak, cuci piring. Jawabnya kan gitu kan. Iya kan. Karena itu sudah tercipta dari mindsetnya ya. Itu udah berlaku gender sih sebetulnya. Ketidakseimbangan gender lah. Iya. Berarti secara tidak sadar kita pun sudah menanamkan ketidaksetaraan gender ya. Iya, betul. Nah, itu memang perlu diedukasi sih Pak. Di zaman modern sekarang ini ya. Gitu, supaya perannya tuh bisa sama rata dan seimbang. Karena kalau sekarang tuh kebanyakan perempuan tuh suka kena double standard gitu Pak. Double standard tuh. Jadi gimana nih? Kayak misalnya gini. Dia udah harus kerja cari duit, ngurus keluarga juga, ngurus rumah juga. Iya. Double standard gitu. Sedangkan laki-lakinya ya kebanyakan tuh ya maaf ya Pak, kebanyakan santai-santai aja. Untuk ngomong tuh bapak-bapak tuh. Itu double standard sih gitu. Tapi ya bukan berarti laki-laki tidak mengalami kekerasan juga ya. Ada juga yang mengalami kekerasan. Kita juga mengakui hal itu ya. Ada juga gitu. Tapi rata-rata memang kalau diperhatikan, kalau dibaca di berita, kebanyakan kekerasan perempuan sama anak itu banyak banget. Tingkatnya itu luar biasa ya. Kalau dibaca tuh sadis-sadis semua gitu. Nah itu tadi. Karena ya masih dianggap perempuan tuh masih sekunder lah gitu, mudah untuk mudah untuk disakiti gitu, kayak kurang dihargai gitu kan. Banyak banget Pak kalau Bapak baca sekarang tuh serem-serem kasusnya Pak. Ya oke, nanti kita cerita lagi. Sebelum itu visi misi sendiri gimana? Visi misi yang pasti tadi ya tentang memiliki kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi visi misinya itu keselamatan yang terwujud dalam relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang setara dan bersama-sama bertanggung jawab dan terwujudnya kembali keutuhan ciptaannya. Jadi memang seperti itu sih relasi perempuan dan bahwa laki-laki gereja pun memandang bahwa ini setara ya laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga tidak boleh melebihi laki-lakinya, istilahnya jadi sama lah. Sama.
Betul. Itu maksudnya di sini. Perempuan juga tidak boleh melebihi laki-laki. Betul. Iya. Kita sama. Tapi kalau misalkan Partner. perempuan karirnya lebih bagus daripada suaminya gimana nih? Nah, Nah, itu kan berarti itu si laki-lakinya harus bisa menerima. Menerima. Bisa menerima. Iya. Aduh. Harus bisa menerima. Kalau misalnya laki-laki itu paham tentang kesetaraan gender, dia akan bisa menerima. Oh iya, ya bersyukur dong istri saya bisa lebih bagus karirnya lebih karirnya, bagus, dan, gitu. ya, dan si perempuannya juga nggak boleh apa sih merendahkan si suami laki-lakinya, gitu. gitu. Dan Di situlah intinya. ya laki-lakinya pun tetap dihargai, tapi laki-lakinya pun kalau misalnya memang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Iya. itu tidak menjadi sebuah hal yang memalukan atau merendahkan dirinya, karena kan sebenarnya tadi tugas rumah tangga kan anak berdua juga ya, anak berdua juga, rumah berdua juga gitu kan, itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama. Tapi ya tadi mungkin karena istrinya lebih sibuk ya, suaminya yang di rumah ya apa salahnya kalau dia yang membantu urusan keluarga, ya kan seperti itu sih ya. Bustu, kalau berarti kesetaraan gender ini berarti kan tadi ibu bilang kan suami dan ini harus seimbang segala macam, berarti kan ada korelasinya dengan apa namanya, kalau di Katolik nggak boleh cerai ya, mungkin bisa kebahagiaan rumah tangga juga ya. Kebahagiaan rumah tangga kayak gimana Pak? Maksudnya apa namanya? Jadi mengurangi cekcok kayak seperti itu kalau orang udah menyadari Iya, betul. kesetaraan gender kan kayak begitu. Ya, ya sebetulnya sih lebih ke arah ini ya Pak ya, lebih punya cara pandang dan sikap yang baru ya. Cara pandang sikap yang baru, nggak cuma dalam masalah rumah tangga sih, tapi dalam berbagai macam bidang ya. Jadi misalnya kalau udah memahami tentang kesetaraan gender, misalnya ada perempuan yang memang lebih capable, lebih mampu, lebih bisa menjadi seorang pemimpin, itu tidak akan menjadi suatu yang sebuah kendala yang besar ya. Bisa diakui, oh ternyata perempuan tuh memang bisa menjadi pemimpin yang baik juga ya, nggak cuma laki-laki gitu. Sebaiknya juga sama, oh laki-laki juga bisa. Tapi kan memang rata-rata kebanyakan kalau kita perhatiin juga kan kayak di pemerintahan, di kebanyakan pemimpin itu kan kebanyakan laki-laki ya. Perempuan itu sedikit yang memegang jabatan pemimpin itu kan, itu sih. Jadi ya memang itu memang harus diedukasi sih. Jadi mengubah cara pandang kita sih Pak sebetulnya. Dan nanti pun kalau misalnya kita punya cara pandang yang baik, kita mengajarkan ke anak kita pun itu sama. Nggak ada tuh yang namanya, kamu anak laki-laki, jangan cuci piring. Atau nggak mintanya anak perempuan terus yang bersih-bersih rumah atau beresin ranjang gitu. Anak perempuan aja yang nyapu, anak laki-laki nggak usah. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalnya anak perempuannya pun ternyata bisa olahraga dengan baik ya, orang tuanya bisa mendukung tanpa berpandangan. Kamu ngapain sih kayak gitu, tomboy banget? Biasanya kan dicapnya langsung seperti itu kan. Iya. Atau misalnya anak perempuannya pengen makan banyak gitu kan. Tapi dibilangnya, kamu anak perempuan nggak boleh makan banyak. Anak laki-laki yang harusnya makan banyak gitu. Suka kayak gitu juga kan. Itu akan mengubah cara pandang kita sih Pak. Jadi kita akan lebih bisa menerima, ternyata ini ya, kita tuh setara ya, kita tuh partner ya. Ternyata tuh ini bisa ya, harusnya aku juga bisa ngelakuin hal ini ya, nggak cuma perempuan aja ya. Oh ternyata perempuan pun bisa ngelakuin hal ini ya, seperti itu sih Pak. Dan memandang anak laki-laki pun kalau misalnya dia memang jago ngejahit ya, kita memandang oh iya dia memang punya bakat di jahit. Tapi kan tadi stigmanya jahitan itu kan anak perempuan punya. Iya. Gitu ya kan. Tapi taunya tadi jago banget. Padahal penjahit-penjahit juga banyak yang bapak-bapak yang jago-jago kan. Betul. Pinggir jalan penjahitnya laki-laki kan. Iya betul. Ya kan yang Di pasar gembok laki-laki semua. Gitu. Bagus malah jahitannya laki-laki. Gitu sih Pak. Jadinya. Jadi nggak cuma semata-mata memperbaiki hubungan lebih harmonis ya, enggak. Itu kan kalau hubungan harmonis tuh banyak faktor Pak. Nggak cuma tentang kesetaraan gender, tapi lebih kita cara pandang Salah kita. satunya. Ya, cara pandang kita, dan itu bisa mengubah masyarakat juga sih. Iya. Bu, apa namanya? Waktu Ibu kenapa bisa ditunjuk jadi mitra perempuan, ceritanya gimana nih? Ini panjang ceritanya ya. Nggak apa-apa. Nah sebetulnya Apakah Ibu memang punya ketertarikan di
kesetaraan gender ini atau gimana ini? Jadi sebetulnya waktu itu kan saya baru pindah dari Jakarta ke Bogor ya. Iya. Terus saya kan bergabung di organisasi WKRI ya. Kita kan bergabung di WKRI. Terus waktu itu tuh paroki mau mengadakan, baru mau ada tentang seksi mitra perempuan ini. Dan dia lagi ada retretnya juga kan. Dan itu disuruh mencari 2 orang setiap masing-masing paroki. Nah kebetulan aku diutus, ditunjuk, Astuti kamu yang pergi deh. Terus aku nggak tahu ya apa itu. Saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya aku pergi lah ya. Pergi. Terus di situ kita diedukasi tentang kesetaraan gender macam-macam. Dan itu seru banget sih 2 hari itu tuh. Ternyata curhatan ibu-ibu tuh banyak banget. Nah, oke. Udah gitu dari situ saya sadar tentang kesetaraan gender bla bla bla, dan akhirnya memang mau dibikin seksi mitra perempuan kan di paroki-paroki dan belum ada orangnya. Ya udah akhirnya aku dulu sama Bu Linda ya. Saya sama Bu Linda, terus saya jadi ketuanya, beliau jadi sekretaris. Makanya sejak itu ada tuh seksi mitra perempuan. Terus sesudah itu karena kita butuh orang, akhirnya aku banyak ngambil orang sih. Kayak Cisanti gabung ya, Cisanti juga gabung. Terus teman-teman banyak yang gabung sih. Gitu, makanya ada sih kayak gitu Pak. Tadi ada curhat ibu-ibu, kenapa curhat ibu-ibu? Ya tadi ternyata itu banyak curhat ibu-ibu tuh yang tentang masalah peran perempuannya berat di dia. Merasa tidak seimbang. Ya kayak tadilah harus melayani suami banget, kayak misalnya udah bersihin rumah, udah ngapain segala macem, masak. Tapi tuh suami saya nggak melakukan hal itu gitu kan. Terus saya juga tetap harus mencari uang, ngurusin keluarga. Ya. Curhatan itu, curhatan seperti itu sih Pak. Banyak terjadi dan dialami sih. Itu. Jadi mereka baru menyadari, ternyata itu ketidaksetaraan. Itu termasuk klasifikasi ketidaksetaraan gender. Iya. Iya. Gitu. Jadi hal kecil sih sebetulnya, tapi memang benar kan, sebetulnya mencuci piring itu urusan bersama kan. Betul. Iya kan, perihal. Ngasuh anak juga. Iya, ngasuh anak juga sama. Ngasuh anak juga. Iya, kayak ganti popok aja. Berapa orang sih yang baik? Suami-suami yang banyak mau ganti popok, tapi ada, bukan yang nggak ada ya. Ada. Tapi mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kan cenderung laki-laki tuh, ya udah ini anak kamu yang urus sana. Kamu yang urus kita. Aku nggak mau tahu gitu. Makanya kan kenapa di Indonesia pernah dengar nggak yang tentang banyak konsep fatherless-nya? Tidak kehadiran ayah di Indonesia itu kurang. Sosok ayah tuh sosok ayah. Makanya ada film Jumbo kan. Iya. Kurang, sosok ayahnya kurang, nggak ada gitu. Karena tadi ngerasanya udah itu anaknya kamu yang ngurus aja, bukan urusan. Dan setelah kita ada di mitra perempuan ini, ternyata tidak hanya dalam lingkup keluarga, rumah tangga, ternyata masih banyak lagi levelnya kan. Ada di pekerjaan gitu, dan sekolah, di lingkungan, sekolah gitu. Jadi kita harus mengadakan itu kemarin. Jadi mereka tahu mengedukasi bahwa tidak hanya perempuan yang bekerja, tapi juga pria bisa membantu mereka di rumah gitu. Dan di kantor juga supaya tidak ada lagi wanita itu di bawah pilihan kedua lah, second netizen. Ya. Second apa? Second netizen. Maksudnya tuh dipandangnya cuma sebagai masyarakat yang kedua gitu, tidak dipandang. Bukan berarti kita harus inferior lah. Iya, maksudnya kurang dianggap lah. Ternyata seperti itu dari curhatan itu. Kurang dianggap gitu. Kayak tadi kan, karena kebanyakan kita memang patriarki kan budayanya ya. Iya. Kebanyakan patriarki semuanya itu. Jadi mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan gitu. Kalau punya anak perempuan tuh kurang bahagianya ketimbang punya anak laki-laki. Kebanyakan ya, tapi nggak semuanya sih. Kalau sekarang mungkin masyarakat udah ya sama aja, udah mulai terbuka gitu. Karena karena memang tentang kesetaraan gender ini memang banyak diedukasi ke semua orang, gitu sih. Kayak gitu Pak. Nah terus pada waktu awal-awal gimana tantangan terbesar? Tantangan terbesar kita. Kayak tadi Ibu ceritakan bentuk orang, nari orang itu. Kita kebanyakan ini ya kurang personil ya. Iya, karena
terbentur dengan waktu dan pekerjaan masing-masing, karena nggak semua perempuan atau ibu rumah tangga ini hanya ibu rumah tangga, mereka juga kan bekerja, ya kan? Jadi ya kendalanya masih di situ. Ya kendala kita tadi ya 4L lah ya, lagi gitu. Kita kan kekurangan tenaga, kurang orang, tapi ya aku sih selalu berusaha dengan tim yang ada ya. Kita berusaha melakukan semaksimal mungkin lah. Koordinasinya segala macamnya kita usahain sih baik-baiknya dengan orang yang nggak ada itu ya. Itu sih. Sorry kan lewat. Tadi ada visi mengenai misinya sendiri. Oh, misi kita. Kalau misi kita itu adalah misinya kita itu bentar ya. Menggali, mengembangkan wujud, potensi dan spiritualitas, perspektif dan pengalaman perempuan, memiliki makna yang dalam dan menyeluruh, terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan dalam gereja dan masyarakat. Itu sih. Jadi lebih ke pemberdayaan perempuan dalam gereja dan masyarakat sih, Pak. Oh, berarti gereja juga ada perhatian terhadap pemberdayaan perempuan ya. Betul. Karena itu dibentuklah seksi mitra perempuan di paroki-paroki. Iya. Gitu ya. Makanya kita di sini tuh banyak program itu baik yang mengedukasi sih. Banyak mengedukasi. Soalnya orang juga masih belum paham ya bedanya gender sama seks kan ya. Gender Dan seks itu orang masih belum paham. Banyak yang masih belum paham. itu dalam bahasa Inggris mungkin gender sama seks itu. Iya. Nah, coba bahasa Kalau seks itu kan Jenis. sebetulnya itu jenis kelamin. apa? Kalau seks itu jenis kelamin. Oh, seks jenis kelamin. Oke. Ya, nah kalau gender itu sebetulnya tadi tentang peran ya, tentang macam. Jadi tadi contoh hal-hal kecil tuh kayak anak laki-laki nggak boleh menangis. Nah itu tuh yang disebut dengan gender. Bias gender itu tadi orang punya persepsi yang sudah terbentuk di masyarakat. Kalau anak perempuan harus seperti ini, anak laki-laki harus seperti ini. Tapi itu padahal kodrat kita kan sebenarnya cuma berdasarkan kelamin aja ya. Kelamin itu perempuan dan laki-laki itu yang udah kodrat kita. Kayak perempuan melahirkan itu udah memang kodrat, ya kan? Ya. Nah, tapi tadi sebetulnya kalau misalnya tentang anak laki-laki mau menangis ya nggak masalah. Anak laki-laki misalnya mau menjahit juga nggak masalah. Tapi tadi masalahnya orang tuh kecenderungan bias gendernya di situ. Perilaku-perilaku yang sebenarnya lebih ke pekerjaan gitu, atau apa ya, hobi ya kan. Itu cenderung orang tuh masih mengkotak-kotakan. Yang ini hobinya perempuan, yang ini hobinya laki-laki gitu. Yang ini pekerjaan anak perempuan, ini pekerjaan anak laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan gender, Pak. Tapi bentar Bos, saya teringat. Kalau misalkan ada anak laki-laki, kemudian dia sering pakai bedak atau pakai lipstik itu bagaimana? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke hobi aja kali ya. Hobi? Iya kan. Itu bener boleh nggak? Sebetulnya sih kalau aku kebanyakan makeup artist banyak kan laki-laki juga bagus loh, Pak. Bukan, kalau ada anak laki-laki kayak gitu, dia demennya malah pakai lipstik, pakai itu. Oh, maksudnya hobi bermake up ya, gitu. Selama dia masih menyadari dirinya itu laki-laki dan menerima kodratnya sebagai laki-laki, ya nggak masalah sih menurut aku. Oh. Cuma kan yang jadi problem itu ketika dia tidak bisa menerima dirinya laki-laki. Oh, oke. Ya, tapi kalau cuma sekedar dia senang bermake up gitu, tapi dia tetap menganggap dirinya adalah seorang laki-laki, menurutku nggak masalah sih. Gitu. Toh kalau dia mau jago makeup kan memang harus latihan makeup kan, seperti itu. Tapi dia tetap menerima dirinya sebagai laki-laki. Asal dia menerima sebagai laki-laki. Gue nih laki-laki gitu loh. Gitu. Tapi memang saya hobinya makeup misalnya. Kalau tapi itu di budaya Jepang kali ya. Kalau di budaya Jepang kan suka ada yang cross dressing ya. Cross dressing tuh kayak laki-laki yang suka bermake up gitu, tapi dia laki-laki gitu, mengaku dirinya laki-laki itu. Tapi ya itu sih Pak, itu termasuk yang kompleks juga sih. Asal dia mengaku dirinya masih laki-laki dan itu aja poinnya. Ya itu aja poinnya. Jadi kan tidak melakukan penyimpangan ya gitu. Tapi memang dia senang berdandan gitu.
Itu sih poinnya sih. Kalau menurut aku sih. Iya kayak contoh pemain ludruk kan laki-laki, mereka kan berdandan juga. Iya. Dari situ aja sih. Kayak penari Rancamaya juga kan ya? Ya penari juga kan laki-laki berdandan juga kan? Iya. penari topeng Penari atau apa. topeng. Itu kan pasti ada prianya, laki-lakinya. Gitu. Masih laki-laki tapi mereka hobi Bisa melakukan. Bahkan mereka berumah tangga juga ya. Iya. Tapi dalam pekerjaannya bisa jadi penari gitu. Betul gitu. Selama masih menerima kodratnya menurutku tidak masalah sih. Ya itu poin itu. Poinnya berarti ada gender. Tadi ada gender, perbedaan gender dan seks ini. Iya. Ya. Jadi semakin menyadari Pak ya. Iya. Kan ada insight-nya juga kan kayak begitu. Kan ngobrol-ngobrol kayak begini banyak orang yang tahu kayak begini gitu Iya, kan. betul. Jadi nanti ke depan nih saya punya anak ya, kita samain. Yaudah, kamu harus bersihin kamar. Iya. Nyapu ya nyapu. Masak ya masak. Masak ya masak gitu. Sama semua, bukan cuma pekerjaan perempuan. Laki-laki pun bisa melakukan hal itu sih. Ya kalau misalkan anak laki-laki kayak begitu, apalagi kuliah di US, kuliah di Eropa, Harus kayak mandiri begitu. juga kan. Harus mandiri. Mereka belanja sendiri mingguan ke supermarket, belanja sendiri, sayuran daging motong sendiri. Ya kan lebih mandiri kan jatuhnya. Lebih mandiri. Lebih mandiri gitu. Itu Pak. Dan di sana juga kan mereka sadar banget tentang kesetaraan gender, kayak gaji juga kan. Gajinya seimbang antara laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. Kalau memang kapabilitas perempuannya lebih jago, gaji tinggi nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang di Indonesia suka ada pekerjaan tertentu yang ternyata gaji perempuannya lebih kecil daripada gaji laki-laki. Padahal pekerjaannya mungkin sama. Itu ada kesetaraan juga dalam gaji. Ya itu juga di dunia kerja begitu juga sih. Gitu, baik yang kayak gitu juga kan. Terus misalnya kalau tadi ya soal kepemimpinan, ternyata ada 2 orang nih kandidatnya, laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya laki-laki si perempuannya lebih capable, tapi laki-lakinya bisa, lebih kecenderungan lebih milih laki-laki gitu daripada perempuan sih. Gitu. Dan stereotipnya tuh perempuan lebih banyak pakai perasaan ya. Dibilangnya perempuan tuh banyak pakai perasaan, jadi kita jangan milih perempuan deh gitu. Suka begitu Pak. Stereotipnya tuh. Padahal sebetulnya nggak juga. Itu kan banyak kok pemimpin perempuan yang bagus. Yang rasionalis gitu ya. Yang rasionalis, yang bisa memberikan kebijakan dengan Contohnya, baik. Gitu kan. Gubernur Maluku. Gubernur Maluku ya. Iya. Oh ya. Contohnya. Contoh. Iya. Ya pokoknya banyak kan pemimpin perempuan yang bagus gitu. Tapi tadi mungkin kesempatannya belum diberikan ya. Dan kurang didorong sih. Kurang didorong dan kurang diedukasi sih. Perempuan juga bisa jadi pemimpin. Tapi kadang-kadang udahlah nggak usah lah gitu. Nggak usah lah, aku nggak usah gitu. Baik yang suka masih malu-malu gitu Pak. Iya. Ada faktor budaya juga di situ. Betul, gitu sih. Seperti itu. Tadi Bustu kan udah ada program untuk yang talk show segala macam. Untuk yang selanjutnya ada program apa lagi? Program ya? Nah, mau talk show apa lagi? Kira-kira mau talk show apa lagi? Waduh Pak, pusing Pak, saya nanti ditagih Pak. Saya nanti ditagih. Wah, program kamu. Iya nih. Pusing. Sebenarnya banyak sih. Saya punya banyak ide-ide yang pengen saya kerjakan ya. Saya biasanya diskusi sama si Cisanti. Cisanti kita buat ini yuk. Cisanti kita buat ini yuk. Tapi apa deh ya kadang-kadang terbatas sama tenaga dan waktu. Jadi kadang-kadang ada yang terwujud atau ada yang enggak gitu. Atau yang kita bisa lakuin aja sih. Kayaknya sih saya rencana ke depan mungkin pengen bikin edukasi kesehatan lagi ya. Tapi lebih fokus ke ngomongin mental health juga sama organ perempuan. Soalnya kan sekarang kayaknya tingkat stres itu sangat tinggi ya. Anxiety orang tuh kayak tingkat tinggi gitu. Terutama ibu-ibu ya. Ditambah lagi kan dengan krisis ekonomi sekarang gitu kan kayak banyak yang stres gitu kan. Nah, aku lagi kemarin sempat ngebahas sama si Cisanti sih. Cisanti kita bikin yuk edukasi tentang mental health juga yuk ke perempuan. Nah, tapi saya mau cross sama meditasi. Oh, mau kolaborasi dengan meditasi? Saya pengen mengajarkan meditasi juga ke perempuan supaya mereka bisa dapat ketenangan batin.
Terus selain itu juga kita mau ngebahas juga tentang fisik perempuan gitu. Kayak misalnya kita ada ini kan rahim. Nah, kita ada rahim kan, organ perempuannya rahim kan. Nah, itu kita mau ngebahas juga kesehatan rahim itu seperti apa sih. Kayak gitu sih, itu ke depan sih rencana yang pengen kita bikin dan mengundang perempuan yang ada di gereja kita dan juga yang di sekitar lah ya. Gitu. Saya sih kebanyakan sama Cisanti tuh selalu bikin sesuatu acara yang orang tuh bisa pulang tuh dapat sesuatu hal yang baru yang bisa ngebantu mereka entah dalam perspektifnya, pandangannya, pikirannya, atau yang pokoknya mereka bisa ngebantu dalam hidup mereka lah. Gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar edukasi, tapi kita give something lah. Kasih sesuatu. Kasih kalau apa berbentuk retret udah pernah belum? Retret belum sih, tapi kalau retret saya kepikirannya sih saya pengen bikin retret hening ya. Retret hening. Retret hening saya kepikiran bikin retret hening sih. Tapi saya lebih pengen bikin ke lansia sih, ke orang-orang tua. Lebih pengen bikin ke lansia. Tapi ke perempuan belum kepikiran. Cuman kemarin kepikiran juga sih bikin kegiatan yang bisa memperbaiki hubungan antara ibu dan anak. Ibu dan anak, oh bagus tuh. Ya, saya baru kepikiran aja sih. Oh ya, gimana cara bikin? Kepikirannya kapan? Baru tadi? Enggak, udah dari kemarin. Udah dari kemarin saya tuh selalu mikirin gimana caranya bikin relasi antara ibu dan anak itu membaik gitu kan. Karena kan sekarang mungkin komunikasinya susah ya dengan anak zaman now. Ya, dan ibu-ibu kan perempuan tuh. Nah, aku tuh sempat kepikiran apakah aku pengen bikin edukasi atau apa tentang memperbaiki hubungan dengan anak gitu. Bawa anaknya ke pertemuan kita atau gimana gitu. Tapi ini memang sesuatu yang mesti saya diskusiin juga sih sama tim sih, Pak. Itu karena kan gimana pun juga saya nggak bisa kerja sendiri kan. Saya kan harus selalu diskusi sama tim saya kan. Kita mau bikin ini gimana gitu. Supaya nanti di lapangan pun bisa berjalan dengan baik ya. Bisa berjalan dengan baik. Soalnya kalau sendirian pasti susah sih. Jadi apapun yang harus apapun yang saya kerjakan, saya selalu diskusiin ke teman-teman saya sih. Mau bikin ini gimana gitu. Terutama ke ketua bidang saya juga sih, Pak. Oh, Pak Koco. Pak Koco ya. Ya, saya selalu diskusi sama beliau gitu. Kalau misalnya beliau meng-ACC dan oke, biasanya saya ngadain sih. Itu. Soalnya support teman-teman sekitar itu penting banget sih buat saya. Iya. Susah kalau buat dinas sendiri. Rencananya kapan ini? Talk show? Talk show. Akhir tahun apa tahun depan? Kita sih udah ada tanggal sih, Pak. Hah? Tapi saya masih belum berani. 29 November lah rencana. 29 November. Iya, 29 nah, itu Bapak Ibu 29 November. 29 November. Nantikan acara dari Mitra Perempuan. Ya cuman ya kita masih banyak harus memikirkan sih. Apakah mau tahun ini jalan atau mau tahun depan gitu. Rencananya masih takutnya mepet kan, takut nggak keburu. Kalau nggak tahun ini, tahun depan deh kita bikin di awal tahun. Soalnya kita kegiatan banyak banget soalnya, Pak, di gereja tuh. Ya, di gereja. Penuh banget kegiatan tuh, penuh banget. Jadi kita lagi berpikir untuk apalagi kan tahun ini tahun jubileum ya. Jadi itu kegiatan ziarah tuh banyak banget, ternyata segala macam. Kita lagi mikir apa kita mau tahun depan aja supaya lebih apa ya namanya ya? Lebih persiapannya lebih bentar banyak. lagi apa? Nanti Natal. Iya, makanya. Iya kan? Tuh, kita lagi saya diskusiin juga sih. Takutnya kalau maksa nanti malah nggak maksimal. Malah nggak maksimal ya. Nggak bagus. Iya. Itu soalnya saya juga orangnya mikirin kualitas juga. Bu, tadi kalau misalkan rencana sama apa namanya untuk yang Pak Medi tuh apa? Ya. Berapa lama sih, Bu? Oh, biasanya kita cuma sehari doang kok. Oh, sehari. Sehari. Di sini di gereja atau di lain tempat? Di gereja aja. Kita nggak pernah bikin acara yang nginep itu ya? Belum pernah. Biasanya kita cuma acara sehari kelar. Oh, sehari kelar. Sehari aja sih edukasi itu supaya orang nggak terlalu lama juga ya. Gitu. Iya. Belum kepikiran sih untuk bikin acara yang 2 harian nih, Ci. 2 hari 1 malam belum ya? Iya, belum ada. Menginap. Resource-nya belum ada juga kayaknya gitu ya. Iya. Kan kalau kayak gitu kan kita mesti bikin persiapan, resource segala macam. Tapi kemarin kita ikut yang di Puncak ya. Tapi itu pelatihan mitra perempuan sih. Oh, TOT. siapa yang ada?
pusat KMP dari Komisi Mitra Perempuan langsung. Oh. KMP itu kita kumpul semuanya Keuskupan Bogor. Oke. Gitu sih. Dan itu semua kita semua paroki ikut. Iya, semua paroki ikut. Semua paroki dari Sukabumi, dari Cibinong, dari Rangkas, dari Serang ada. Tangerang, semua ada. Pokoknya dari mana-mana banyak. Banyak ya. TOT ya kemarin. Apa namanya training for trainer ya? Oh, training for trainer. Iya, TOT gitu, training for. Ya, jadi kita banyak edukasi sih di situ sih. Iya. Banyak pelatihannya juga di situ. Tentang tadi psikologi juga ada. Psikolognya. Visi misi juga diajarin juga, diingetin lagi. Terus diskusi bersama tentang kendalanya di seksi mitra perempuan paroki masing-masing itu apa. Tapi rata-rata sama ya isinya. Sama. Apa? Sama. Kurang orang, kurang tenaga gitu kan ya. Rata-rata sama sih, gitu. Kurang personil. Gitu. Padahal banyak perempuan ya. Banyak, tapi kan mecah Pak. Mereka juga ada ke kategori yang lain ya. Iya. Mereka punya kegiatan-kegiatan yang lain juga sih. Jadi ketika mau diajak ke mitra perempuan, mereka udah, saya udah ada di sini, saya udah di situ, gitu. Makanya saya lagi mencari juga sih anggota baru yang nggak ada di mana-mana, yang belum aktif. Ya. Mungkin bisa minta bantuan dari para ketua wilayah mungkin bisa. Ya mungkin. Ya. Sebenarnya sih ada beberapa kayak sih yang mau gabung. Udah ada gabungan satu. Ya udah ada sih satu orang yang gabung. Ya, kita lagi mau nambah lagi sih yang baru sih. Saya sih terbuka kok orangnya. Welcome banget saya orangnya. Welcome. Siapa aja, ayo datang, orang dari manapun saya terima. Ya. Ya, Ci ya. Iya dong harus. Kita orangnya nggak main geng-gengan ya. Kita nggak main geng-gengan lah kita orang. Pokoknya kita mainnya terbuka lah, kita open sama siapa aja sih Pak. Nah, oke, mengenai kekurangan sumber daya seperti itu, terus tapi Bu Stu sama Bu Santi tetap semangat. Jadi apa nih yang membuat tetap semangat ini? Cisatnya apa yang membuat semangat? Kalau saya di sini tuh di mitra perempuan itu semangat karena apa ya? Edukasi yang diberikan itu membuat saya lebih percaya diri gitu kan. Terus juga nggak terlalu banyak konflik juga sih ya maksudnya. Nah sesama perempuan ya maksudnya. Jadi lebih nyaman lah, lebih masuk ke pelayanan juga memang. Terus lebih mengedukasi diri secara spiritual juga karena mengembangkan diri gitu loh Pak. Istilahnya bagaimana cara menyebarkan cinta kasih juga ada di sini ya kan. Terus memperlakukan ibu-ibu yang lagi curhat bagaimana gitu kan caranya. Terus ya jadi lebih terbuka pikiran saya gitu di sini. Ada ajarin juga bagaimana diajarin ya. Cara menghadapi orang lagi curhat ya. Iya, bagaimana mungkin cara kalau kita di perusahaan mungkin handling problem lah komplain ya. Iya, komplain. Jadi cara menanggapi orang ibu yang curhat, wanita perempuan yang gimana mengalami kendala gitu. Kuncinya sih lebih baik mendengarkan sih Pak. Lebih banyak harus mendengarkan, listening. Tanpa ngejudge. Asumsi berkomentar apa gitu. Ya kemarin kita ada pelatihan itu juga ya. Ada juga? Ada, itu pas kemarin. Berarti karena ada psikolog. Itu bagus dong ya? Ya. Dari sisi psikologinya dari sisi dapat psikologi ya? Secara spiritual juga. Ya, dan saya pun kalau saya sih kan orangnya memang suka pelayanan ya. Jadi saya selalu berpikir, mitra perempuan. Oke, mitra perempuan kita harus memberikan sesuatu kepada perempuan. Tapi kan harus saling berbedanya dong, ya kan? Kita nggak bisa sama karena apa sih? Nah makanya aku kemarin tuh seneng ngelakuin tentang kesetaraan gender, edukasi ke remaja gitu. Supaya mereka bisa punya pandangan yang berbeda ya. Punya pandangan baru lah, nggak bentuk masyarakat yang baru gitu kan. Karena kan gimana pun juga remaja itu kan adalah masa depan kita nanti kan.
kalau mereka punya pemikiran yang baik adanya, itu pasti akan membentuk anak yang baik juga kan. Itu aku. Terus dari itu saya juga di sini sih selalu menekankan ke teman-teman mitra perempuan ya. Kita di sini kan sebagai mitra, sebagai partner ya. Udah kita fokus bekerja, fokus pelayanan aja. Nggak usah. Saya nggak mau kebanyakan ribut-ribut gitu. Saya nggak suka seperti itu. Saya udahlah kita fokus di pekerjaan aja. Ya kita kasih lihat aja, oh ini kayak gini, ini program yang kita bikin, ya kegiatan positif aja lah Pak. Gitu, memberdayakan perempuan yang ada gitu, seperti itu sih kalau saya sih. Dan ya karena orangnya juga sedikit, kalaupun ada kendala ya mau nggak mau kita harus menghadapinya ya. Karena kalau nggak nanti siapa yang mengerjakan coba ya kan. Gitu sih, jadi ya udah kita kerjain aja gitu. Makanya kalaupun misalnya nanti di masa mendatang, misalnya saya udah tidak menjabat sebagai ketua pun, itu nggak masalah buat saya gitu kan. Saya pasti akan membantu orang yang baru sebagai pengganti saya tentu saja, karena perempuan tuh harus mendukung perempuan juga ya. Cenderungan tuh rata-rata kita itu di society juga kebanyakan perempuan itu diadu dengan perempuan. Contohnya dalam hal apa coba? Kecantikan. Cantikan siapa, si ini atau si itu? Oh iya. Ya. Bajunya bagus mana ini? Bagusnya mana antara ini atau itu? Bodinya bagus mana? Iya, padahal kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Nah, tapi cenderung perempuan tuh dijebak hal-hal seperti itu. Jatuhnya apa? Jatuhnya kita saling menjatuhkan. Ya. Jadi kita nggak bisa bekerja sama. Padahal poinnya itu sebenarnya enggak sih menurut aku. Ya kita apa adanya aja, kita terima aja diri kita seperti ini. Dan kalaupun misalnya ada perempuan yang misalnya lebih hebat atau apa ya, kita jangan ngejudge dia lah ya kan. Kita misalnya bisa melihat dari sisi positifnya itu sih, dan bekerja sama aja Pak. Jangan jadi adu kambing gitu. Adu kambing kan jatuhnya kan nggak boleh saling. Ada yang terluka kan pasti kan gitu sih. Jadi diajarkan seperti itu. Ya atau kita mitra kan. Mitra perempuan namanya mitra ya. Dan tentu saja nggak cuma sama perempuan ya, kita juga kan bermitra sama kategori lainnya juga kan. Jadi nggak cuma tertutup mitra perempuan itu harus perempuan, enggak. Mau ada laki-laki pun yang masuk pun, Pak Koco ya. Pak Koco aja gabung sama kita dan pakai baju pink juga. Kalau di acara selalu ada Pak Koco dan open banget sih. Selama ini beliau banyak banget sih mendorong saya sih untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Mitra perempuan itu bukan hanya perempuan, pria juga kan mitra, jadi bisa masuk. Karena itu kita nggak merekrut anggota ini perempuan, nggak. Yang kita bisa bekerja sama, jalan bersama. Jalan sama, bekerja sama itu. Anggotanya nggak banyak, cuma pengurusnya ada. Ya, dan ya namanya pelayanan kan memang semuanya tuh kita serahkan juga buat kemuliaan Tuhan kan Pak. Ya segala sesuatu buat Tuhan lah, gitu aja sih Pak. Mantap. Nah Bu Stu, sosok inspiratif atau pengalaman spiritual selama pelayanan dalam seksi mitra perempuan ini apa nih? Gimana pertanyaannya Pak? Pertanyaan adalah siapa sosok inspiratif kamu? Siapa ya? Kamu siapa Cik? Kamu dulu deh. Sosok inspiratif. Kalau saya kebetulan suka dengan Ibu Gubernur Maluku itu. Ya, Ibu. Siapa namanya Ibu Maluku itu? Joanda, siapa gitu. Oke. Nah itu menurut saya dia sangat menginspirasi, kuat setelah ditinggal sang suami, terus beliau melanjutkan menghadapi rakyat Indonesia, khususnya di Maluku Utara itu. Beliau merangkul seperti kepada anaknya sendiri. Jadi rakyatnya itu nurut gitu, maksudnya sayang sama dia gitu. Oh bisa ya gitu. Tidak menutup kemungkinan, maksudnya semua wanita-wanita hebat itu saya senang gitu, suka. Dan terutama ya Ibu Gubernur Maluku yang baru ini, begitu tidak ada
bukan pokoknya menjadi panutan gitu loh. Bisa ya dia kuat segitu kuatnya menghadapi macam-macam ya. Suaminya itu yang meninggal di kecelakaan itu kan? Yang kecelakaan itu kapal. Mereka bisa dia bangkit dan meneruskan pesan suaminya untuk membantu rakyat yang kesusahan gitu, dan dia menggunakan dananya dengan baik gitu. Itu sih. Jujur berarti ya, sangat bersih. Dan satu lagi ya, Ibu Merni itu kan, dia yang membimbing saya. Ibu Merni? Iya, dia. Ibu Merni yang dari WBK. Ya, dan itu pernah jadi narasumber juga di sini. Beliau kesabarannya. Oh, kesabaran. Iya, kalau aku lihat dia sabar, padahal dia itu berjuang juga dengan sakitnya. Oh ya? Iya, jadi lu kok yang sakit aja masih mau loh, masih bisa semangat gitu loh, melayani Tuhan gitu aku bilang. Bu Meni sakit apa sih, Bu? Nggak usah ceritain. Maksud aku, dia inspirasi saya juga. Dari dia saya kuat, maksudnya terus di pelayanan ini. Karena nggak mudah, ya kan? Namanya kita bersosialisasi, banyak pemikiran, banyak gesekan. Jadi aku bilang, Oke, saya masih sehat, Tuhan masih mau pakai saya di pelayanan ini. Dan saya melihat beliau itu sosok inspirasi buat saya. Ya, tidak terkecuali Pak, ada juga beberapa, cuman saya melihat mereka itu kuat, sosok yang kuat. Itulah yang kenapa saya masih mau berkecimpung di sini, terutama di Mitra Perempuan ini. Oke, Bu Santi, pengalaman spiritualnya? Pengalaman spiritual saya? Banyak sih. Ketika sebenarnya kita di sini diajarkan tidak usah tergantung, berharap dengan manusia ya Pak. Cuman jadi kalau ada saya secara spiritual banyak banget, cuman saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini itulah. Apa sih? Sebenarnya udah mau menyerah, cuman Tuhan bilang tidak boleh. Kamu harus jalan. Jadi ada, mungkin nggak percaya, cuma ada suara suatu hari itu saya seperti dikasih tahu lah istilahnya, kamu nggak boleh menyerah, jalan terus, ada saya di sini. Seperti itu. Pada waktu ini, konteks ini nih, SMP ini? Iya, maksudnya ya seperti itu Pak. Ya kalau dia nggak ada, nanti saya sama siapa coba? Enggak. Jadi saya selalu mendampingi KS tuh, Ci, ayo gitu kan. Temannya aku tadinya kan udah nggak mau, tapi aku ngerasa, oh iya ini kan pelayanan. Ya udah aku langsung, oke tuh. Padahal aku juga baru dari Jakarta kan. Ci, ayo Ci. Dia juga mendadak kan ngasih taunya. Makanya saya, ayo. Apa tuh? Iya gitu. Dia sukanya mendadak Pak. Makanya saya jadi bingung kan. Makanya saya kebanyakan diem Pak. Makanya dari situ ya saya nggak pilih-pilih ya. Maksudnya karena saya merasa saya lebih dihargai. Maksudnya bukan dihargai itu ya Pak. Maksudnya lebih masuk ke dalam ini kegiatan yang di sini. Situasi apa yang membuat hampir menyerah? Banyak Pak. Nggak, kalau sebutin satu persatu ntar saya baper katanya kan, tapi nggak bisa begitu. Jadi situasi yang banyak deh Pak. Banyak ya? Iya. Tapi ya sudah, namanya wanita pasti ada gesekan-gesekan kan, ya udahlah. Nggak usah diceritakan. Nah ini
Coba Bus tuh apa nih? Sosok inspiratifnya dulu siapa? Kadang dia mah itu Pak suka tuh? mendadak makanya kayak Mendadak. Saka inget jadi Banyak yang diurus ya soalnya Pak. kebanyakan bisnis dia. Kebanyakan bisnis juga, aduh. Ini sih kalau saya sosok inspiratif. Mungkin kalau dalam pelayanan saya suka Santa Teresa ya. Santa Teresa. Ibu Teresa. Ibu Teresa ya. Saya suka sama Ibu Teresa karena kenapa? Karena dia Mother Teresa. ya Mother Teresa. Ya maksudnya Mother Teresa. Bunda Teresa. Ya. Bunda Teresa itu dia pertama dia memperhatikan kaum yang terpinggirkan. Yang dia tidak pernah dipandang sama orang lain. Maksudnya, apa itu yang penyakit kusta gitu kan. Menjijikan gitu. Tapi dia mau mengurus mereka semua dan bahkan dia rela untuk keluar dari serikatnya. Terus dia ngebentuk organisasi, bukan organisasi, dia maksudnya dia bikin sesuatu biara yang bisa ngebantu orang-orang tersebut gitu, walaupun ditentang ya. Tapi dia luar biasa sih, maksudnya perjuangannya untuk bisa menolong orang lain tuh, walau banyak ditentang orang, tapi dia tetap melakukan hal itu sih, gitu. Dan dia ngelakuinnya dengan tulus ikhlas. Jadi saya selalu terinspirasi sama beliau sih. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Pengalaman spiritual. Oh, spiritual. Nah, kayak tadi kan si Ibu Santi hampir menyerah. Tapi ada satu suara, jangan Bu Santi, ini kan pelayanan. Kamu bisa melakukan ini. Jalan terus. Nah, itu suara siapa itu? Proses Tuhan kan macam-macam ya Pak. Jadi nggak boleh menyerah. Ya sebetulnya saya kemarin baru banget kejadian. Saya ngerasa ngapain ya pelayanan kayak ini teh, kayaknya capek aja sih, lagi capek aja saya soalnya, dan ada banyak hal yang mengecewakan sih buat saya, terutama dari komentar negatif orang ya, kayak misalnya kita mau bikin apa gitu, tapi tuh kayak udah dijudge gitu, ngapain kamu ngelakuin itu? Ya maksudnya kayak dinilai negatif gitu kan. Tapi ya tadi ya saya selalu bukan berpikir sih, saya berdoa lah ya, minta bantuan Tuhan dan Roh Kudus dalam setiap pelayanan saya sih, dan dimampukan sih supaya saya tidak berhenti di tengah jalan sih Pak. Karena kan ini ngomongnya juga banyak ya, tanggung jawab, kepercayaan, terus macam-macam lah. Biasanya kalau saya lagi ngedown gitu, saya biasanya ini sih, ya udahlah hari itu saya ngelakuin hal-hal yang tidak produktif dulu. Apa tuh? Kayak nonton drakor atau drakor. Hiburan dulu lah. Healing dulu sih. Saya ya tapi tentu aja kan, soalnya kalau misalnya kayak baca kitab suci dan merenungkan itu kan almost everyday ngelakuin ya. Iya. Tapi ya udah supaya menghilangkan kepenatan ya udah nonton dulu lah. Nonton sejenak lah gitu. Nanti abis itu baru saya ngelakuin lagi tentang aktivitas pelayanan saya sih. Tapi memang butuh yang namanya kesabaran pasti. Terus butuh kerendahan hati juga. Keikhlasan. Ya, keikhlasan dan ketulusan sih yang pasti sih. Itu sih. Dan mungkin orang di luar sana banyak menilai saya kurang baik gitu ya. Tapi saya selalu bekerja itu, menurut saya nggak pernah cari nama. Nggak ada cari nama ya, memang saya ngelakuin ini sesuatu tuh yang hal-hal yang menurut aku kayaknya kita seru ya Ci bikin ini ya. Kayaknya kita bikin ini bagus nih Ci. Saya selalu ngomong gitu sama dia kan, karena dia menurut saya partner yang baik buat saya gitu. Dan biasanya kalau misalnya itu memang hal-hal yang menurut saya itu bisa bermanfaat buat orang lain, saya bisa lakuin sih, gitu. Kita lakuin ini yuk, kita lakuin itu, kita lakuin ini. Gitu. Dan puji Tuhan ya, selama yang acara yang kita lakuin Pak, puji Tuhan, sukses terus, maksudnya rame gitu. Yang datang tuh banyak gitu. Kayak yang kemarin aja yang remaja ya, yang remaja itu tuh apa diomongin loh. Belum pernah ada acara remaja sebanyak ini dikumpulin bisa datang. Biasanya dikit yang datang, apalagi edukasi ya. Tapi ramai banget kemarin. Sampai seneng aja gitu.
hawanya kerasa gitu ya. Maksudnya seperti itu sih, dan menurut aku ya tadi kalau kita ngelakuin Kita melayani ya dengan ikhlas. melayani dengan baik dan ikhlas, Ya, itu Tuhan juga lihat. pasti kelihatan kok di buah-buahnya sih Pak. Iya. Buah-buah yang dihasilkannya kayak gitu sih Pak. Tapi memang sih banyak sih agenda-agenda mitra perempuan yang memang harus dilakukan sih, terutama tentang edukasi kesetaraan gender ya, pemberdayaan perempuan. Terus kayak misalnya itu menarik juga sih, kayak bikin leadership buat kelas leadership khusus untuk anak perempuan misalnya. Nah itu. Itu menarik juga gitu yang bisa kita lakuin. Sebenarnya banyak banget ide menarik sih, tapi tadi ya kita harus fokus ke tenaga juga sih, tenaga dan waktu. Itu sih Pak. Iya. Makanya selalu minta bantuan Tuhan lah kalau dalam pelayanan sih, dikuatkan aja sih. Dan kalau misalnya ada masalah pun ya nggak baper. Iya. Nggak baper dan curhatlah di orang yang tepat. Curhat di tempatnya. Iya, curhatnya di tempat orang yang tepat gitu. Jangan kita punya masalah, kita ngomongnya ke orang yang nggak tepat. Atau curhatnya ke AI sekarang. AI nggak ada ininya Pak, nggak ada hawanya. Oh, nggak ada hawanya. Nggak ada hawanya. Kalau ke orang yang tepat kan bisa gini, dia bisa. Loh, selama ada ChatGPT kan orang sekarang kan Ya. jadi teman yang paling setia adalah ChatGPT katanya kan. Ya, terus nggak ember lagi. Iya. Nggak ember lagi bener. Kalau ketemu nggak ada nonspot. Tapi itu ada bahayanya juga loh. Iya. Terus yang ada kita jadi nggak ada kontak sosial. Gitu. Iya betul. Kalau misalnya itu kan bahaya juga ya. Tapi menurutku curhat ke tempat yang tepat tuh bener sih. Kita harus punya support system yang ngedukung kita, memberikan arahan yang positif. Kalau kita lagi down, dia bisa ngedorong kita dan Pembimbing rohani lah. iya, maksudnya jangan sampai yang ada malah oh iya si Anu tuh memang seperti itu, begitu kan jatuhnya malah menjadi menyiram lagi kan. Gitu, kayak gitu sih. Tapi ngomong-ngomong tadi Bus tuh banyak kegiatan, emang ikut kategori apa? Banyak saya Pak, saya di Emmaus Journey. EJ, oke. Ya, EJ sekarang saya lagi megang ketua acaranya, terus saya megang fasilitatornya juga. Iya. Fasilitatornya saya di kelas offline pula, di kelas yang offline. Ya, jadi nggak online gitu kan, jadi benar-benar temu muka. Itu kan butuh persiapan juga kan kalau temu muka kan. Terus karena megang acara juga saya jadi banyak banget yang mesti disiapin di kegiatan di Emmaus Journey. Terus di meditasi Kristiani juga saya aktif. Saya aktif banget di meditasi Kristiani. Kita lagi ngadain 6 week program juga kan. Saya cukup aktif di situ. Terus banyak ngelakuin itu juga sih, pengembangan meditasi Kristiani di paroki-paroki lain. Oh oke. Oh berarti sama Pak Medi lah. Ya sama Pak Medi. Terus selain itu saya ikut PCC juga. Oh PCC. PCC yang konseling pastoral itu. Iya. Sekarang lagi bikin tugas akhirnya, dikit lagi beres. Terus udah gitu. Berapa SKS lagi tuh? Sekarang lagi TA sih, lagi tugas akhir. Kemarin tadi pagi baru saya konseling selesai. Terus tinggal ujian, terus itu ikut drama juga, drama musikal. Oh drama musikal. Drama musikal. Akhir juga. November apa? Nanti di 22 November. Oh. 22 November. Itu terus sama mitra perempuan juga, banyak bantuin Pak Koco juga saya. Iya. Luar biasa aktif. Bu Santi ikut apa? Kalau saya di WK juga, WK. Oh ya, WKRI juga. terus di mitra perempuan dan WBK. Baru itu aja, nggak usah terlalu banyak Pak. Ya. WKRI juga, tapi saya nggak terlalu ini sih saya kalau di WKRI. Oke. Ya, cuma. Oke. Dan kerja juga kan. Kerja juga sama. Ya. Kerja ngurus anak ya. Ya gitu lah. Oh kerja di Jakarta. Ya. Oh. Oke. Nah harapannya apa nih? Harapannya, Ya. saya berharap muncul wajah-wajah baru, ya. Ya. Wajah-wajah baru di mitra perempuan yang bisa sebagai penerus, Sevisi, semisi, semisi sehati. yang sebagai bibit-bibit baru yang muncul yang ya bisa meneruskan tentang karya ini sih. Saya pengen banget sih punya orang-orang baru sih. Gitu harapan saya. Iya. Bu Santi? Ya, saya harapannya ya supaya mitra perempuan di paroki SFA ini berkembang. Berkembang. Ya, ada mengedukasi perempuan-perempuan yang hebat lainnya untuk ikut melayani di
di mitra perempuan ini. Gitu aja. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ibu Stu, terima kasih Ibu Santi. Ya, makasih. Oke, demikian Sobat-Sobat bincang-bincang kami kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Hai, buat kamu yang tertarik bergabung jadi bagian dari kami di Mitra Perempuan, yuk join bareng sama kami. Bisa DM kami dan follow Instagram kami ya di @mitraperempuan_SFA. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Sofa Podcast. Dan stop Stop kekerasan pada perempuan. Bye. Bye.